Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang sangat luar biasa setelah kita melaksanakan serangkaian amal ibadah, mulai dari bangun dari tempat tidur membaca doa, lalu kemudian segera ke kamar mandi bersuci, dilanjutkan dengan qiyamul lail, salat tahajud, lalu kemudian berangkat ke masjid memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib qabliyah, lalu sholat subuh berjamaah, dan sekarang dilanjutkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan berbagai amal ibadah yang kita lakukan ini bisa kita jadikan bekal kita kelak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini saya tadi membacakan sebuah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Lalu diingatkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap pribadi diri kita ini memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Amalan-amalan apa yang sudah kita siapkan di saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengingatkan dalam ayat ini, lalu kemudian dilanjutkan dengan kalimat wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha tahu, Allah itu maha mengetahui bima ta'malun, apa saja yang kamu kerjakan. Allah maha tahu amal ibadah apa saja yang sudah kita kerjakan, baik amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat mulia dan dengan waktu yang sangat terbatas ini, saya menyampaikan sebuah riwayat terkait dengan malaikat Jibril memberikan nasihat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah barang tentu nasihat Jibril kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga untuk nasihat untuk kita semuanya. Ada 3 hal yang disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Aish ma syi'ta, hiduplah engkau seberapapun lamanya usia yang kamu minta. Fa innaka mayyitun, namun engkau pasti akan mati. Kita ini sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa itu minta dipanjangkan umur dan umur yang barokah. Artinya dengan bertambahnya umur itu membawa kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, nasihat malaikat Jibril kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penting untuk diri kita semuanya. Bizawawi, hiduplah engkau seberapapun lamanya umur yang kamu minta. Fa innaka mayitun, namun yang pasti kamu tidak akan hidup di dunia ini selamanya. Apalagi kemudian sampai dipanjangkan umur sampai ketemu dengan hari yaumul qiyamah. Bertemunya manusia dengan hari kiamat itu adalah sejelek-jelek manusia. Karena itu ketika nanti semakin dekat dengan kiamat, maka orang-orang mukmin yang baik-baik itu diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap jiwa itu pasti akan mati. Likulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat itu punya ajal. Apa itu ajal? Yang dinamakan ajal itu adalah batas waktu hidup yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi yang menentukan batasan kita hidup di alam dunia ini Allah. Bukan kita yang menentukan.
panjang pendeknya umur itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala likulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat ada ajal. Yang dinamakan ajal itu adalah waktu atau masa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menetapkan umur setiap manusia ini sebelum kita ini manusia diciptakan. Oke. Terus sakderenge awak dhewe niki lahir, bahkan sakderenge ibu kita itu menikah, bahkan sakderenge mbah buyut kita nikah, bahkan sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan, maka Allah sudah menetapkan lebih dahulu segala macam makhluk yang Allah ciptakan, yaitu di Lauhil Mahfuz. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang yang namanya ajal, ajaluhum, ajal mereka manusia kita semua ini, fala yastakhiruna sa'atan, maka mereka manusia itu tidak dapat mengundurkannya sa'atan, sesaat pun. Dulu di daerah Gadukan itu ada orang yang lagi punya hajatan mantu, ya, lagi mantu, ya di pinggir jalan raya Gadukan itu, dekat Masjid Al-Muttaqin sebelah baratnya, ya, lagi rame-ramenya para undangan datang. Kedua mempelai itu duduk di pelaminan, maka di dalam rumah hujan tangis. Kenapa? Karena ada keluarga yang meninggal dunia. Kalau sudah ajalnya itu tiba, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan, gak kena diundur. Wala yastaqdimun, juga tidak bisa minta diajukan. Ada kan orang yang putus asa dalam menghadapi kehidupan, bingung mergo utang, ya, dihadapkan persoalan dengan istrinya yang tidak kunjung selesai, lalu kemudian bunuh diri. Ya. Orang bunuh diri itu ada yang meninggal dunia, tapi ada yang tidak meninggal dunia. Yang meninggal dunia, wah, langsung masuk neraka. Yang tidak meninggal dunia, maka menjadi beban hidup di dunianya untuk dirinya dan keluarganya, karena bisa jadi cacat seumur hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Masjid Al-Falah mungkin ada yang kenal panjenengan, ya. Namanya Bapak Haji Said Husain, orang Arab. Ya. Beliau ini adalah sekretaris Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya pada masa Mayor Jenderal HS Samsuri Mertoyoso. Beliau dalam keadaan sehat, lalu kemudian didatangi oleh saudara kandungnya, kakaknya dari Aceh, datang ke Surabaya, ke rumahnya Bapak Haji Said Husain, sekretaris Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya, ya, seorang pengusaha yang kaya raya.
minta diantarkan berobat ke Singapura. Ya, ke Singapura. Maka diantar kakaknya itu. Kakaknya yang sakit kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Yang Bapak Haji Said Husain ini berangkat sehat, lalu kemudian di Singapura sana ternyata kemudian merasakan badan yang tidak enak, lalu sama-sama pulang ke Indonesia, yang kakaknya pulang dalam keadaan sehat walafiat, sementara Pak Haji Said Husain pulang ke Indonesia dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Artinya kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kisah kematian seseorang. Karena itu dengan nasihatnya malaikat Jibril ini menjadi tausiah bagi kita semuanya, ya, agar supaya berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Hasr tadi, ya, untuk menghadapi kematian, maka Allah bertanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diingatkan oleh Allah agar mempersiapkan diri bekal untuk kepulangan kita di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan amal ibadah kula lan panjenengan ini termasuk bekal kita, ya. Bekal yang harus kita bawa nanti meninggalkan dunia, pulang ke alam akhirat nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Sanjange malaikat Jibril, ya Muhammad, cintailah siapa saja, apa saja yang engkau sukai. Fa innaka mufariquhu, namun yang pasti engkau pasti akan berpisah meninggalkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, di dalam ayat itu menceritakan ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Lalu sepanjang dalam perjalanan ibadah haji itu ia banyak berdoa. Seperti apa doanya itu? Doanya itu adalah doa minta kebahagiaan dunia, minta kebahagiaan dunia. Jaluk dunyone tambah hari tambah akeh, tambah hari tambah akeh, tambah hari tambah akeh. Maka orang yang semacam ini nanti di alam akhirat, ya, tidak akan dapat apa-apa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya. Doa yang paling baik itu yaitu doa yang minta
kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan minta supaya dijauhkan dari azab api neraka. Al-Baqarah ayat yang ke-201. Wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Artinya kita diperbolehkan minta kebaikan dunia, dianjurkan. Ya, tetapi jangan lupa juga minta kebaikan akhirat. Dalam perjalanan di akhirat itu ada orang yang langsung masuk surga. Bahkan masuk surganya itu bi ghairi hisab, tanpa hisab. Ada yang hisab yasiro, hisab tapi gampang. Tapi ada yang masuk surga itu lewat neraka dulu, membersihkan berbagai amalan kemaksiatan, dosa-dosa yang pernah dilakukan di saat berada di alam dunia. Nah, doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu minta kepada Allah supaya kita ini dalam perjalanan hidup di dunia ini diberi kebaikan. Nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, lalu kemudian transit dulu di alam barzakh, atau dengan sebutan dengan kata lain yaitu alam kubur. Ya, maka di alam kubur kita akan mendapatkan kebaikan. Setelah itu berlanjut yaumul ba'ats, sampai kemudian yang terakhir adalah yaumul jaza, balasan. Ada yang mendapatkan balasan surga, ada yang mendapatkan balasan neraka lewat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia, kita minta kebaikan akhirat, dan ketika dalam perjalanan di akhirat itu wa qina adzabannar, kita minta supaya dibebaskan dari azab api neraka. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta, beramallah semau kamu. Namun engkau pasti fa innaka majziyun bih. Muhammad, engkau pasti akan mendapatkan balasan. Balasan Allah itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dalam perjalanan hidup kita di dunia ini lebih banyak amal kesolehannya, ya, bahkan kemudian kados panjenengan iki 5 waktu senantiasa terikat hatinya dengan masjid, ya. Nah, faminhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika fadlul kabir. Panjenengan iki wajah-wajah yang memiliki ikatan
jiwanya dengan masjid, ya. Di rumah selalu terikat hatinya dengan masjid. Waktu dalam bepergian selalu ingat masjid. Maknanya senantiasa memperhatikan waktu, yaitu waktu sholat 5 waktu. Bukan berarti terikat dengan masjid itu dihabiskan waktunya untuk tidur di masjid. Tidak seperti itu. Tidak. Okay. Karena ada orang yang tidak bekerja tapi dihabiskan waktunya tidur di masjid, ya. Bukan model orang yang baik semacam ini. Bisa jadi orang yang model semacam itu, ya, tidak mengindahkan urusan dunianya, maka orang yang semacam itu justru malah tidak dapat pahala, berdosa. Ya, kenapa? Karena tidak bisa melaksanakan amanah terhadap istrinya, tidak bisa melaksanakan amanah terhadap putra-putrinya. Ya. Ya. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, kita diperintahkan oleh Allah, ya, untuk mencari kebaikan dunia. Dengan semangat ay'amal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah di dunia ini dengan semaksimal mungkin seakan-akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu boten, tapi ojo lali. Urusan akhirat seakan-akan besok, bahkan tidak besok, nanti mungkin kita akan meninggal dunia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Ketika amal kita banyak yang baik, banyak amal ibadahnya, wajibnya, sunnahnya, maka Allah nanti akan pasti membalasnya dengan kebaikan-kebaikan kita berupa pahala. Dan pahala itu adalah kunci masuk surga, bekal masuk surga. Kalau kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka perbuatan kemaksiatan itu berdosa, dan perbuatan dosa itu akan mengantarkan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Az-Zalzalah, surat yang ke-99, ayat yang ke-7 dan ke-8. Panjenengan sampun apa sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal, faman ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan, yang beramal, yang dia itu beramal mithqala dzarratin, seberat zarrah, benda yang paling kecil, khairan yarah, berupa kebaikan, yarahu, pasti dia nanti akan menyaksikan seluruh amalan-amalan yang pernah ia kerjakan, amalan-amalan kebaikan yang ia kerjakan akan dipertontonkan oleh Allah, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, begitu pula sebaliknya, barang siapa yang dia itu beramal mithqala dzarratin, seberat dzarrah, syarran, berupa amal kejelekan, berupa amal kemaksiatan, berupa amal kejahatan, yarahu, pasti dia akan melihatnya. Akhir dari kajian ini, Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah cerita yang ini penting untuk nasihat kita semuanya.
Panjenengan jamaah mriki wonten sing tepang kali Ustadz Khalid Abri? Wonten sing tepang kali Ustadz Khalid Abri? Tepang, Pak. Kiai Haji Khalid Abri yang sering ngisi di Masjid Al-Irsyad, yang ngisi di Masjid Mujahidin, yang ngisi di Masjid Al-Falah. Orang Arab, rumahnya di Ampel sana. Ya, termasuk ulama besar. Nah, Ustadz Khalid Abri itu tapi orangnya sudah almarhum, wafat. Insya Allah husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Beliau itu kalau mengisi pengajian di Masjid Al-Falah rutin, itu kalau pengajian rutin itu kalau dimasukkan di Masjid Al-Ikhlas ini penuh. Dan pengajian ini bersambung. Ba'da asar berlanjut ba'da maghrib sampai adzan isya selesai. Setiap kali beliau kalau ngisi pengajian yang datang itu banyak, dan sampai detik ini belum ada yang sebanyak Ustadz Khalid Abri kalau mengisi pengajian itu sampai detik ini, kecuali kalau pengajian akbar, pengajian akbar. Apa yang terjadi pada Ustadz Khalid Abri? Ustadz Khalid Abri itu mengisi pengajian di ruang Darussalam, ya, karena materi yang sampaikan itu berupa lembaran-lembaran. Itu kemudian Ustadz Khalid Abri itu merasa tidak nyaman karena ada kena kipas angin ini. Akhirnya Ustadz Khalid Abri datang ke kantor minta klip. Tahu klip, Pak? Klip yang seperti kayak betting nggih. Nah, klip itu kira-kira kalau beli satu itu kira-kira harganya mungkin nggak sampai 100 rupiah, nggak sampai. Ya, kalau beli 1000 mungkin dapat banyak, apalagi dulu kejadian itu, ya beberapa tahun yang lalu. Apa kata Ustadz Khalid Abri? Ustadz Pak Rastim, ya, admin kantor sekretariat Yayasan Masjid Al-Falah, saya pinjam klip Pak Rastim. Apa ada Pak Rastim? Wonten Ustadz, ada Ustadz. Ya, untuk apa Ustadz? Ini loh Pak Rastim, untuk klip lembaran-lembaran isu supaya kalau kena kipas angin itu tidak, ya, gitu. Nah, setelah dikasih klip, lalu dia kembali ke ruang Darussalam ngisi pengajian. Habis asar sampai maghrib, sholat jamaah maghrib, dilanjutkan pengajian lagi sampai tiba waktunya sholat isya. Setelah selesai pengajian, setelah selesai sholat, maka sebelum pulang itu Ustadz Khalid Abri itu datang ke kantor sekretariat. Apa perlunya? Membawa klip tadi itu. Membawa klip. Membawa klip. Pak Rastim, saya kembalikan klip ini. Ustadz, ya, klip gitu aja kok dikembalikan. Masya Allah. Pak Rastim, apa kata Ustadz Khalid Abri? Pak Rastim, klip yang harganya tidak seberapa ini, ya, kalau saya ini tidak mengembalikan ke panjenengan karena akadnya pinjam, maka bisa jadi karena klip ini bisa masuk neraka. Saya melihat kejadian ini, mendengarkan seperti ini, merinding Pak saya ini. Ya, sampai sebegitu perhatian dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Ya,
faman ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Barang siapa yang dia itu melakukan amal perbuatan mithqala dzarratin, walaupun sekecil darah jepit tadi itu, berupa saron adalah kemaksiatan, perbuatan dosa, kejahatan, ya rohu, maka itu adalah dosa. Allah nanti akan menampakkannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan semakin bertambahnya umur kita ini, mudah-mudahan semakin semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertambahnya umur kita ini, mudah-mudahan semakin kuat ya mengendalikan kemaksiatan, bahkan menjauhi kemaksiatan, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri ya. Monggo kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.